Seorang preman bertemu seekor ikan besar di dasar laut di saat dia baru saja lolos dari kematiannya. Kehadiran ikan itu membuat preman ini seperti memiliki semangat kembali untuk membalas dendam, dan tentu saja orang-orang yang telah menenggelamkannya ke laut mendapat pelajaran yang sangat mengerikan dari preman yang bernama San Juan ini. Dan tentu saja orang-orang yang telah menenggelamkannya ke laut tadi mendapatkan pelajaran yang sangat mengerikan dari preman yang bernama San Juan ini. Ketua gangster Gobin Wan bernama Jae-sung ini pun tewas dengan giginya yang lepas dari rahangnya. Sementara sahabatnya bernama Min Jun yang sudah mengkhianati dirinya juga mendapatkan cendera mata dari pria ini. Mengingat persahabatan mereka yang sudah lama, Juwon tidak mau menghabisinya, hanya saja memberikan tanda kenang-kenangan di pipi pria itu. Lalu Juwon pun hilang entah kemana. 4 bulan kemudian Min Jun pun sudah sembuh dan dia pun diangkat menjadi ketua geng Gobin Wan yang baru. Namun itu tidak berlangsung lama karena gengnya terpaksa harus tunduk pada Departemen Pemerintahan Korea. Ini adalah wakil direktur Myeon Jun di masa lalu. Dia pun mulai menjalankan proyeknya, yaitu mencari orang-orang dengan kemampuan spesial di seluruh Korea yang nantinya akan dia rekrut menjadi agen rahasia. Dia pun mengintimidasi Minji untuk mengerahkan seluruh anggota gengnya agar mereka mencari Juwon yang mereka sebut monster tersebut. Ternyata kehebatan Juwon yang kebal itu sudah sampai ke telinga pemerintah Korea. Wakil direktur ini rupanya penasaran dan ingin memeriksa langsung kemampuan Juwon. Ternyata Sun Juwon tidak pergi kemana-mana. Dia masih bersembunyi di kota Ulsan. Wajarlah karena dia termasuk preman yang lemah dalam menghafal arah dan rute jalan di kota itu. Otomatis dia akan takut tersesat jika pergi dari kota itu. Seperti malam ini, dia mulai kebingungan untuk mencari arah untuk kembali ke apartemennya. Namun untunglah dia kembali bertemu dengan si gadis penjual kopi. Gadis itu pun jadi tidak tega melihat Juwon yang menangis seperti anak kecil. Gadis ini pun menanyakan apa yang terjadi. Juwon pun menjawab dia tersesat dan lupa jalan untuk pulang. Hingga akhirnya gadis ini pun menawarkan tumpangannya bagi Juwon dan mengantarnya kembali ke apartemennya. Sejak tragedi kemarin, Juwon menjalani hidupnya dengan tenang di kota ini. Sehari-hari dia lalui dengan membaca novel silat. Tak jarang dia kembali teringat pertemuannya dengan si gadis penjual kopi. Lalu Juwon pun mencoba menelpon layanan kopi gadis itu dengan memesan kopi agar dia bisa ditemani. Lalu Juwon pun buru-buru membersihkan kamarnya yang berantakan dan menelpon ke kedai kopi Umji tempat wanita itu bekerja. Tak lupa Juwon juga menjaga penampilannya. Maklumlah hari ini dia bakal bertemu dengan pujaan hatinya. Dia pun mencukur brewok dan kumisnya dan tak lupa dia mandi sebersih mungkin. Tapi ternyata kedai kopi Umji mengirim gadis secara acak. Dan bisa ditebak yang datang pada malam itu bukanlah gadis yang dia incar. Wanita ini berusaha menggodanya agar Juwon mengambil layanan plus-plus dengan membeli tiket tambahan. Tapi Juwon menolaknya secara halus dan dia pun bisa pergi setelah kopinya habis. Besok malamnya dan malam-malam berikutnya dia kembali memesan layanan pengantar kopi. Tapi tetap saja dia tidak menemui gadis yang dia maksud. Hingga akhirnya Dewi Fortuna pun mendekati dirinya. Setelah Juwon memesan berulang-ulang kali, akhirnya dia bertemu juga dengan si gadis yang dia inginkan. Mereka pun mengobrol banyak pada malam itu dan akhirnya Juwon pun tahu nama gadis tersebut. Dia bernama Wang Ji-hee. Di sini terlihat jelas kalau Juwon sangat grogi. Maklumlah selama meniti karirnya sebagai preman, Juwon tidak mengerti yang namanya cinta. Akhirnya mereka pun hanya menghabisi malam itu dengan menonton acara Smackdown yang selalu ditonton Juwon di TV. Juwon pun dengan semangat bercerita tentang olahraga gulat yang dia sukai. Bahkan saking Juwon tidak ingin cepat berpisah dengan gadis ini, malam itu juga Juwon membeli tiket tambahan. Tahu akan hal itu, Nona Ji pun menyuruh Juwon untuk mandi dulu, tapi Juwon menolaknya. Sebenarnya dia tidak ingin layanan itu. Dia hanya ingin mengobrol dengan Ji-hee sampai larut malam. Melihat itu, Ji-hee pun merasa ada yang aneh dengan Juwon. Orang yang bersedia membayar tapi tidak melakukan apa-apa dengan dirinya. Saat di kedai kopi, dia pun curhat dengan bosnya karena bosnya ini bingung kenapa pulangnya cepat sekali. Kembali Ji-hee menjawab kalau penghuni di kamar 403 memesan tiket tambahan tapi tak ingin melakukan apa-apa dengan dirinya. Ji-hee benci dengan orang yang sentimental kayak gitu. Lalu bosnya pun bercerita kalau penghuni di kamar 403 belakangan ini banyak memesan layanan kopi dan gadis yang dipesannya selalu cepat pulang. Kecuali Ji-hee pada malam ini berhasil membuat pemesan itu membeli tiket tambahan. Jangan-jangan pria itu suka dengan kamu, Ji-hee, kata bosnya. Selanjutnya bisnis klub malam Minji mendadak disegel, dilarang beroperasi oleh wali kota Ulsan atas perintah wakil direktur Myeon Jun. Bisnis ini akan kembali beroperasi jika Minji dan anak buahnya bisa menemukan Juwon. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk mencari Juwon, tapi mereka tak menemukan orang ini. Bekas anak buah Jae-sung yang bernama Mad Dog atau anjing gila ini ternyata bekerja kembali dengan Minji. Dia berjanji segera menemukan Juwon. Ternyata mereka tidak tahu kalau Juwon tinggal dengan tenang di apartemen murah di dekat klub malam itu. Bahkan Juwon masih sering memanggil layanan gadis pengantar kopi. Tentu saja Ji-hee yang datang.
Mereka pun semakin sering mengobrol dan semakin akrab. Bahkan bosnya pasti ngerti jika pemesannya datang dari kamar 403, pasti harus Ji-hee yang datang melayaninya. Ji-hee semakin simpatik kepada Ji-won. Dia tidak pernah merendahkan bahkan melecehkan dirinya. Ji-won selalu memperlakukan dirinya sebagai wanita yang baik-baik dan terhormat. Masalah pun datang ketika uang Ji-won pun semakin menipis. Suatu hari kamar sebelah Ji-won diisi oleh para preman kambuhan. Salah satunya pria ini yang dulu ditolak oleh Ji-hee untuk berkencan. Saat Ji-won kembali ke apartemennya, dia melihat ada motor Ji-hee di depannya. Ternyata para gangster kambuhan itu memesan layanan Ji-hee. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dari kamar itu, dan disitulah Jimmy melawan karena bakal dileceh beramai-ramai oleh pemuda tersebut. Ji-hee bertahan sekuat tenaga dan berteriak. Lalu tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari dinding sebelah. Dinding kamar itu mulai pecah dan Ji-hee pun tersenyum saat dia melihat wajah Ji-won di sana. Sedangkan para preman tanggung itu juga terpana melihat dinding tebal itu bisa jebol gara-gara Ji-won ingin masuk. Lalu salah satu dari mereka mengancam Ji-won dengan berkata kalau dia adalah adik bos besar gangster Noge. Tapi Ji-won tak peduli, dia tidak takut dengan gangster Noge atau siapapun itu. Tiba-tiba botol pun dilemparkan ke arah Ji-won. Kepalanya pun bocor, tapi Ji-won tak merasakan apapun. Dia memang kebal. Melihat itu, makin kederlah para preman ini dan semuanya pun berakhir dengan babak belur dan dikunci di dalam gudang. Pemilik apartemen ini mulai ketakutan melihat kekuatan Ji-won. Namun Ji-won berjanji akan mengganti semua kerugiannya. Lalu dia pun mencoba menelpon ke kedai kopi Om Ji menanyakan kabar Ji-hee. Teman-temannya menjawab Ji-hee sedang istirahat, kini dia dirawat di rumah sakit. Tak lama dari itu, salah satu preman yang dikunci di dalam gudang berhasil lolos dan kabur dari apartemen tersebut. Dan tentu saja dia akan melaporkan kejadian ini kepada kakaknya. Dan malam itu juga apartemen Ji-won diserbu oleh seluruh kelompok gangster Noge. Sedangkan Ji-won dengan santainya berdiri di koridor apartemen. Nah, bagaimana serunya pertarungan antara Ji-won dan gangster Noge? Jawabannya ada di part selanjutnya. Tetap di Snack Video bersama Doan Cinema.